Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Honor Ikram, NIM 1931042025 dari kelas PJKRF Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor risiko cedera dan pencegahan cedera dalam olahraga sepak bola. Sebelum melangkah lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan pertama dulu, yaitu faktor risiko cedera. Kita harus mengenali dulu apa itu cedera dalam olahraga. Baik, cedera olahraga adalah cedera pada sistem integumen, otot dan rangka yang disebabkan oleh kegiatan olahraga. Ada beberapa faktor yang menyebabkan cedera, antara lain kesalahan metode latihan, kelainan struktural, kelemahan otot, dan penopang sendi. Baik, selanjutnya menurut Simonovic ada 3 tingkatan intensitas aktivitas fisik yang berhubungan dengan tingkat risiko cedera. Yang pertama yaitu aktivitas fisik intensitas yang ringan, contohnya itu berjalan, latihan tanpa beban, dan berenang. Kemudian yang kedua, aktivitas fisik intensitas sedang, contohnya yaitu permainan, latihan beban, dan jogging. Dan yang terakhir adalah aktivitas fisik intensitas berat yang dilakukan secara terus-menerus. Kegiatan ini biasa dilakukan oleh seorang olahragawan atau atlet yang sudah profesional. Dalam risiko terjadinya cedera, di sini dibagi menjadi 2 faktor. Faktor yang pertama itu faktor intrinsik, faktor yang kedua adalah faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik yang dimaksud di sini terdiri dari komponen yang dimiliki oleh atlet. Contohnya itu yang meliputi kekuatan, umur, riwayat cedera, dan lain-lain, di mana komponen tersebut mempengaruhi dari performa atlet ketika berlatih dan bertanding. Namun faktor risiko ini dapat diminimalisir. Selanjutnya yaitu faktor ekstrinsik. Ekstrinsik merupakan faktor dari lingkungan luar tubuh atlet yang mempengaruhi terjadinya risiko cedera. Dari kedua faktor tersebut, di sini ada yang memiliki potensi yang dapat dimodifikasi dan ada pun yang tidak dapat dimodifikasi. Baik, selanjutnya faktor ekstrinsik yang tidak dapat dimodifikasi contohnya yaitu tipe olahraga, tingkatan olahraga, antara yang pro atau yang amatir, posisi, waktu musim, pertandingan, dan cuaca. Kemudian faktor intrinsiknya yaitu umur, cedera, jenis kelamin. Selanjutnya potensi yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor ekstrinsiknya yaitu contohnya peralatan, permukaan lapangan, dan waktu pertandingan peraturan. Kemudian faktor intrinsiknya yaitu koordinasi tingkat kebugaran, kelenturan, propriosepsi, kekuatan, bentuk pelatihan fisik, dan yang terakhir itu faktor psikologi. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pencegahan cedera dalam olahraga sepak bola. Baik, permainan sepak bola merupakan permainan body contact yang memiliki kompleksivitasan yang tinggi dalam mempergunakan berbagai jenis gerakan, sehingga akan sangat rentan terhadap terjadinya cedera baik pada saat latihan maupun saat pertandingan. Dalam sepak bola ada beberapa macam cedera, yaitu yang pertama cedera di bagian kepala, cedera di bagian badan, cedera di bagian lengan, dan cedera di bagian kaki. Di bagian kaki ini sangat rentan karena dalam sepak bola kita selalu menggunakan kaki untuk bermain. Baik, dalam permainan sepak bola ada banyak jenis-jenis cedera yang biasa dialami dalam bermain sepak bola. Contohnya yang pertama yaitu ankle. Ankle ini paling sering terjadi dalam permainan sepak bola yang dialami oleh pemain bola. Kemudian itu jari-jari kaki yang cedera, cedera lutut, cedera bahu, tulang belakang, pergelangan tangan, cedera siku, jari-jari tangan. Ini untuk biasa terjadi pada seorang kiper. Kemudian cedera leher, hidung, mulut, dan ada juga cedera dari organ dalam. Contohnya itu kemaluan atau usus.
Mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan satu persatu, tapi saya akan tampilkan di slide di atas. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi inti, yaitu pencegahan terjadinya cedera dalam olahraga sepak bola. Yang pertama yaitu pencegahan melalui lingkungan. Di sini sebelum kita melakukan olahraga, berlatih atau bertanding, seorang pemain atau pelatih harus mempersiapkan lapangan dan sarananya, baik kelayakannya, situasi dan kondisi lapangan, cuaca, kebersihan lapangan, sehingga aktivitas dapat dilakukan dengan aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, pencegahan melalui perlengkapan. Perlengkapan di sini yang dimaksud itu penggunaan pakaian, sepatu atau perlengkapan lainnya harus disesuaikan dengan kondisi lapangan atau cuaca. Pakaian harus bisa menyerap panas dan keringat, sedangkan pemilihan jenis sepatu yang baik disesuaikan dengan kondisi tanah dan lapangan. Selanjutnya yaitu pencegahan melalui latihan. Ini yang paling utama menurut saya untuk menghindari adanya cedera. Di sini latihan sangat berpengaruh karena latihan itu merupakan proses untuk meningkatkan dan menyempurnakan keterampilan dan otomatis gerak, sehingga tubuh akan adaptif, fisik, kekuatan dan daya tahan tubuh akan meningkat. Dengan meningkatnya adaptasi tubuh tersebut, kemungkinan terjadinya cedera dapat dicegah atau diminimalisasi dengan melakukan latihan yang baik. Selanjutnya yaitu pencegahan melalui pemanasan. Pencegahan melalui pemanasan ini juga tidak kalah pentingnya dari pencegahan pemanasan latihan yang sebelumnya. Di sini ketika kita melakukan pemanasan sebelum bertanding atau bermain sepak bola, ini sangat meminimalisir terjadinya cedera. Di sini juga kita dapat mengurangi ketegangan otot yang terjadi pada entah itu kaki maupun bagian-bagian tubuh yang lainnya. Kemudian juga di sini sangat diharapkan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya cedera. Inilah kemungkinan yang sangat baik dilakukan untuk melakukan pemanasan sebelum bertanding sepak bola. Selanjutnya yaitu pencegahan melalui keterampilan. Penguasaan tingkat keterampilan, teknik maupun taktik baik secara individu maupun kerjasama tim yang dilakukan dengan baik dan benar diharapkan dapat mencegah atau mengurangi terjadinya cedera. Selanjutnya, pencegahan melalui pola dan pemilihan makanan. Makanan dan minuman yang baik, menyehatkan dan dapat segera diserap oleh tubuh sebagai sumber tenaga dan pengganti ion atau cairan tubuh yang dapat mencegah mengurangi terjadinya cedera. Selanjutnya yaitu pencegahan melalui pelatih atau measure. Seorang pelatih pada saat menyusun atau melaksanakan program latihan perlu mempertimbangkan kondisi atletnya atau pemainnya agar tidak overload atau overtraining, sehingga cedera dapat dicegah dan diminimalisasi. Apabila seorang atlet mengalami ketegangan otot atau kelelahan akibat latihan, perlu dilakukan relaksasi atau pemijatan secara baik agar kondisi ototnya pulih kembali. Pencegahan yang terakhir yaitu pencegahan melalui alat bantu atau pertolongan. Seorang atlet yang pernah mengalami cedera atau dalam masa penyembuhan perlu menggunakan alat bantu pengamanan. Contohnya kita harus memakai deker, tensokrap, pembalut dan lain-lain agar tidak terjadi cedera yang lebih parah lagi. Selain ini, pada saat latihan atau bertanding perlu adanya seorang dokter atau pemijat yang untuk diharapkan segera melakukan pertolongan apabila terjadi cedera di baik sementara bertanding atau sementara latihan. Sebagai kesimpulan, cedera dalam olahraga yaitu rusaknya jaringan lunak atau keras baik otot, tulang atau persendian yang disebabkan oleh kesalahan teknis atau aktivitas yang melebihi batas atau overtraining yang dapat menimbulkan rasa sakit atau nyeri atau akibat dari kelebihan latihan
dalam memberikan pembebanan yang terlalu berat, sehingga otot tulang atau persendian tidak lagi dalam keadaan posisi anatomis atau dislokasi. Pencegahan cedera pada saat berlatih maupun pada saat bertanding dalam olahraga permainan sepak bola dapat dilakukan oleh seorang pemain atau atlet sepak bola dengan berbagai cara. Contohnya itu sudah saya tadi jelaskan dari materi sebelumnya. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.